Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Selengkapnya obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tapi kick bandol, cek sana, cek sini, tendang pisang, tepis, penalti, cuma diobrol semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dorati, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Cuman tahu nama pemainnya doang. Liriknya nggak tahu. Yang bukan orang Perancis itu tapi. Hello everyone, welcome back to our channel Kong Media Entertainment. Go international right now, baby. Yes, I'm Marco as host, and behind me, Maca lah Maca. in front of me, Yes, thank you very much everybody. My name is Kiki. and these boys. My name is Nando aka Eminem. Nando, aka Eminem. That's some awesome name, man. You know. Cut Yeah. that stupid shit. Hey, come on. I think this awesome. Yeah. Gua setiap hari minum Starbucks ketawa lo. Apa nih? Indage. Oh, Indage Coki ya? Iya. Jangan itu kacau tuh. Gitu. Apa lucunya? Parah itu anjing. Parah itu, Parah nggak itu. beres tuh, nggak beres. Tapi Indage undang-undang saya bisa kok, bisa. Lu rujak do dia do. Iya, habis sama gua Nasihatin do. Kena dia anjing, langsung sama congor gua. Iya. Ngaco tuh. Ngomong apa sih? Lanjut, Cap. Lanjut ya. Mr. Lamaca, what do you think about Kylian Mbappe? Ini English anjing, tai banget. English anjing. Ini English anjing. Oh, bilingual anjing, bilingual. This is international podcast. Okay. But I use Indonesia and you can translate to our subscriber to English. I think one more is not enough, ah. We need something special. Brother, repeat after me, brother. Repeat after me in the Bible verse number 4 verse number 16. If you trust Allah is one God as Muhammad as passenger of God, you're Muslim. Berapa ditawain? Parah kok. Tahu lu. Indage lu. Indage lu. Jakir naik anjir. Udah turun dong. Berakhir. Brother. Gimana Sap? Yes. Mbappe bahas apa? official. Mbappe officially sign Real To Madrid Real Madrid. as a new number 9 player. What do you think? Kylian Mbappe kita tahu ya salah satu pemain terbaik ya dan Of course. berbakat gitu Sap di dunia sepak Yeah, bola. sure. Dan I agree with you. Di Inggrisin anjing. dan kita tahu Mbappe salah satu pemain yang sangat dinamis. Yes. Ya datangnya The ke Madrid. dynamic player. Ya datangnya ke Madrid gua harap membawa dampak yang signifikan gitu Sap untuk Real Madrid. Significant effect. Ya dengan kemampuannya yang sangat Kayak JJ anjing. Mik lu Sap anjing, mana pe kemana itu? Oh iya. I'm sorry. My bad. Kenapa jadi Goblok ini podcast tolol anjing makin hari. Itu tuh kayak belalai anjing. Cek. What will Mbappe bring to Real Madrid? ya dengan kemampuannya yang fenomenal luar biasa di atributnya kita tahu dribbling, Yes. kecepatan lalu finishingnya ya gue harap bisa
membawa serangan Madrid lebih variatif baik dari sisi kiri maupun ditaruh di striker di depan di tengah gitu ya kan. Kita tahu Carlo Ancelotti bilang ya menekankan bahwa variatif serangan akan lebih banyak dengan datangnya Mbappe. Ya karena kita tahu dengan melengkapinya seorang Mbappe jadi akan fleksibilitas di sana dengan Vinicius di kiri, di kanan bisa ada Rodrigo, kemudian Jude Bellingham di tengah, itu kan bisa jadi posisi yang suatu yang nggak menetap gitu Sak. Jadi variatif serangan akan lebih banyak. Jadi dari peran Real Mbappe Madrid. di sini bukan hanya menggantikan sosok nomor 9-nya Benzema Betul ya, Cak? sekali Sak. Beliau dengan segala atributnya bisa membuka ruang ke kanan ke kiri untuk pemain lain masuk ke tengah gitu. Tapi lu melihatnya Mbappe ini bakal kayak Ronaldo nggak, Cak? Maksudnya? Di Real Madrid. Dengan posisi Ronaldo saat dulu di Real Madrid ya. Ya mirip-mirip, kurang lebih Bakal mirip-mirip. kayak gitu. Iya, mirip-mirip bisa dengan Ronaldo prime dulu dan gua harap dampaknya signifikan untuk Real Madrid lebih jauh melangkah di segala kompetisi gitu kan. Tapi ini mau ngomong apa aja? Gue tadi kan aneh gitu ya bilingual tiba-tiba. Tapi ini apa aja? Mas, Saya habis nganterin anak saya ngaji, gini Mas. hujan terus. Saya dua ya kesini. Lagi ada yang posket ini. Lagi main-main ngobrol ini namanya ya. Dari mana Mas? Itu nih motoran saya dari Malang. Yo. Jawabannya di Harap ngapain? Neng Mas? Malang aku mas. Oh, harap ngapain? Itu anakku wis tekan ngomah, arep ngaji. Ngaji neng Ustaz Dahlan iku lho. Yo. Nggih. Mbappe Mas, Mbappe. Oh piye Mbappe? Mbappe kita orang Prancis Mas. Mbappe pindah ke Madrid. Pindah ke Madrid. Yo. Dilatih kalau Boten napa-napa. Ancelotti. Dilatih kalau Ancelotti. Karo Ancelotti. Ancelotti iku orang Medan po, karo-karo. No. Batak po Ancelotti. Karo-karo. Wong karo iku. Udah serius. Serius. Jawab. Mbappe Ki, tapi kan dilatih sama Ancelotti nih. Ki. Ya. Kira-kira Ancelotti bakal nerapin formasi kayak gimana Ki dengan kedatangan Mbappe Ki? Mbappe, Ancelotti, ini menurut gua dua entitas berbeda yang kalau digabungin menarik, Sab. Asik. Kenapa Bahasa tuh Ki? gua kan numerik ya, kayak Mister Entitas. Numerik ini. Entitas sesi Ancelotti kenapa? Entitas sesi Mbappe kenapa Ki? Tuh kan. Menurut gua Ancelotti itu terkenal orang banyak bilang dengan pragmatisnya. Permainan pragmatis. Permainan pragmatis ya. Dia bisa dibilang jauh dari kata modern. Cuman kan Nando udah Pernah bahas meluruskan kalau Ancelotti itu modern di sepertiga akhir gitu. Cuman terlepas dari apapun itu sesuatu yang beda dengan Mbappe gitu. Ancelotti itu tipikal orang yang bisa memanfaatkan apapun yang ada di timnya, Sab. Di Madrid ya, di Everton tidak dia. Di Madrid tuh tipikal yang kayak gitu. Itu terbukti bahwa Madrid musim lalu tanpa striker. Terus juga ditambah lagi musim lalu Madrid di center back-nya kebingungan gitu. Susah lah maksudnya sampai Tchouaméni ditaruh di belakang. Nah, ini menarik dengan apa yang ditawarkan Mbappe, apa yang dimiliki Mbappe. Dia ini berpotensi buat jadi singa yang mengaum gitu. Karena gue ngelihat Mbappe ini kan di kiri oke, di kanan oke, di tengah oke, sebagai goal getter bisa, sebagai second striker juga bisa, dia jemput bola juga mau. Nah, hal-hal yang kayak gini yang pasti bakal ngasih warna ke permainan Madrid gitu. Seperti apa Mbappe di bawah Ancelotti, ya akan bervariasi menurut gua. Bergantung pada kebutuhan Ancelotti tadi. Sebenarnya yang lebih menarik menurut gua di luar dari strategi, lagi-lagi gue menantikan magisnya Ancelotti. Gimana dia bisa ngelola dan ngehandle pemain. Karena kan Mbappe terkenal dengan sifat dan sikapnya yang rada-rada kurang lah gitu. Rada-rada kurang lah. Arogan sebagai, ya sebenarnya bingung juga pengen nyalain dia. Karena dia memang nyatanya besar gitu ya Mbappe. Dia memang bintang Ki, mau diapain lagi? Iya, cuman Dan itu sifat seorang bintang. sifat seorang bintang yang gua menarik gua nanti kan sih lebih ke arah situnya, karena Ancelotti kan selama ini udah terkenal bisa ngehandle berbagai macam pemain gitu. Dia bisa ngebuang pemain tanpa menimbulkan banyak drama gitu. Itu poin yang menarik dari Ancelotti dan gua tertarik buat ngelihat hal-hal kayak gitunya gitu. Gimana setuju itu sih. pendekatan dia ke Mbappe nanti gitu. Iya, gua harap kayak Mbappe nih nggak kayak di sosoknya di Prancis mungkin ya Do ya. Yang
seolah-olah ya kita tahu banyak pemain-pemain Prancis yang besar juga. Namun kan seolah-olah kayak harus Mbappe harus Mbappe perform baru lu menang gitu. Gue yakin ya di Real Madrid nggak akan seperti itu. Kita tahu Real Madrid bagaimana. Namun ya gue wanti-wanti lah jangan sampai. juga udah ngasih statement. Iya. Saya akan carikan posisi yang pas untuk Mbappe, di mana Mbappe bermain gaya seperti apa cocok dengan Mbappe. Dan si Pintus juga udah ngomong ke media seminggu sebelum UEFA Super Cup dia udah nyiapin program latihan khusus buat maksimalin potensi Mbappe. Jadi memang Mbappe ini masih makan dicari, digodok dulu pasnya di mana baru akan dicoba. Menurut lu Do, apa yang cocok buat Mbappe Do? Menurut gua Mbappe Seperti apa akan Mbappe di Real Madrid Do? Mbappe paling bagus adalah ketika bermain di kiri menurut gua. Kiri sayap. Enggak, dia striker. Di atas kertas. Di atas kertas ditaruh di striker, tapi dia akan banyak bermain di Nyucuk dari kiri ya? Iya, kayak posisi Ronaldo waktu dia udah main di striker. Dia di Real Madrid terakhir dia posisi di kiri. Benzema di tengah, tapi seringkali Benzema yang di kiri. Ronaldo masuk jadi striker. Dan menurut gue kombinasi-kombinasi seperti ini dengan Vinicius, apalagi dan Rodrigo yang biasa bermain di kiri, di tengah, itu bahkan variasinya lebih banyak. Bahkan Bellingham pun bisa jadi striker. Jadi 4 di depan ini, Rodrigo, Vinicius, Mbappe dengan Bellingham nih, quartet di depan ini, itu rotasi perputarannya menurut gue akan sangat liar. Tinggal gimana chemistry satu sama lain ketika yang satu ngisi pos yang lain. Gimana Rodrigo menutup pos yang ditinggalkan, Vinicius nutup pos, Bellingham ngisi pos, itu kombinasi kayak gitu yang akan digodok sama Ancelotti. Dengan pemain seperti ini lu nggak perlu banyak taktik, lu nggak perlu banyak strategi khusus. Gimana caranya 4-4 ini perform, lu akan menang, sesimpel itu aja menurut gua. Ya kalau bisa dilihat mungkin yang akhir-akhir ini kita bisa ngelihat Jerman yang di Bisa. depan udah bener muter-muter gitu, cuma ini strikernya lebih aktif High gitu end, aja. orangnya lebih high end aja pemainnya. Dan lebih lengkap menurut gua. Udah nih, kalau udah saya pengen berangkat lagi nih. Tahan lu. Oh masih. Bentar. Tapi dengan trio. Ya. Trio yang pas berarti Mbappe, Rodrigo, Vini. VMR. MRV, Mr. V. Bisa boleh. Oh, kenapa? Mr. V. Mr. V, trio Mr. V. Ya oke. Meruf ya. Iya. Apakah trio Mr. V bisa akan lebih baik Cak, dibanding trio BBC? Ya gua Gimana ya? Gimana? Enggak, sorry nih sebelumnya ya. Cuma ada gimana gitu ya. BBC sama Mr. V. Kita nggak tahu yang mana yang lebih baik. Mr. V. Mr. V dan BBC. Itu kayak kategori anjing. Kategori apa? Kategori. Apa? Kategori. Kategori apa? Ada pokoknya. Pemeran pembantu terfavorit. Kategori. Jadi gua yang mana yang akan lebih dominan antara BBC dan Mr. V? Ya gua Apakah Mr. V akan terkoyak? Terbongkar. apakah BBC akan terus mendominasi? Karena Tapi dua-duanya menggairahkan sih. Sab. dua-duanya bakal menggairahkan, betul. Dua-duanya menggairahkan bagi beberapa pihak. BBC ini kan beberapa tahun terakhir impresif Cak dia Cak. Iya Iya memang. Membuat pertahanan lain tegang. Tapi dari zaman dulu sampai masa depan Mr. P tetap paling menggoda dong. Baru tahu ya. Menurut lo? Iya. Enggak, Mr. V ini dia bakal melumat BBC atau gimana Cak? Sumpah gue gak kuat gitu. Mbappe, Rodrigo, Vini. Pasti. Mr. V balik lagi Mbappe, Rodrigo, Vini. Pasti akan lebih atraktif sih Sab. Untuk sekarang ya. Mr. V bakal lebih Mr. V atraktif dibanding bakal lebih BBC. atraktif daripada BBC. Ya kita tahu ya track record BBC ini ya bukan cuma beberapa bisa angkat piala dan kontribusi banyak. Cuma Mr. V ini ya
bagi gua trio yang bisa jadi trio terbaik saat ini dan ke depan gitu. Sap. Pasti Menyeramkan gua- lah ya. Iya, menyeramkan dan gue tunggu-tunggu gitu loh, Sap. Mr. V ini. Sap. Iya sih, semua nunggu Mbappe debut sih. Semua nunggu Mbappe debut ya, Do. Pasti. Karena kan di pramusim dia masih belum dimainin ya. Nanti Super Cup. Iya ya, masih ibaratnya Super Cup kan hitungannya bukan pramusim Iya, lah ya. udah Karena partai itu udah ada penting. di kalender resmi kan. Maksud gua performa Mbappe itu benar-benar dinantikan karena ya itu tadi udah satu musim Madrid bermain tanpa striker gitu ibaratnya Rodrigo dan Vini diplot sebagai sama-sama sebagai goal getter lah dalam tanda kutip dipaksa untuk menjadi goal getter gitu yang ternyata works juga. Cuman yang menarik ditunggu ini sama kisahnya kayak dulu ketika City baru kedatangan Haaland gitu. Setelah satu musim bermain tanpa striker ya sama, outputnya juga sama ya jadi juara juga Jadi ya. treble. Dan apakah dengan kedatangan Mbappe Real Madrid akan treble untuk pertama kalinya ya kita nggak tahu. Tuh. Karena Mbappe itu menurut gua auranya sigma banget dia anjing. Bukan Alpha Deki. Bukan Skibidi dia. Auranya tuh ya buat bermain di La Liga menurut gua bukan hal yang sulit lah bagi Mbappe karena walaupun orang bilang dia main di Liga Petani ini itu segala macem, tapi kan Mbappe udah membuktikan di level dunia gitu sebagai pemain di negara lah ibaratnya dia udah membuktikan bahwa Piala Dunia dapat dia. Nah hal-hal kayak gitu menurut gue yang harus menjadi pertimbangan juga bahwa ada suara miring di Liga Prancis beda sama Spanyol karena kan Liga Prancis secara komposisi persebaran pemainnya nggak merata lah ibaratnya gitu. Kalau di Spanyol kan lu masih bisa ketemu sama Lenormand sama Safi bek-bek tangguh lah. Iya gitu. Maksud gua itu yang menarik dinantikan tapi menurut gua nggak akan sulit lah bagi Mbappe buat Ya singkatnya ya, karena Mbappe nih jago banget ya. Iya. Jago banget. Cuman gua nggak sudi ya ngomong gitu jadi gua puter-puter dikit Gua gitu. gua sangat menunggu musim ini Real Madrid ketemu Arsenal sih. Di final nanti. Tapi Real Madrid katanya udah dijamin Liga Champion, Do, untuk musim depan, Do. Sebelum Bakaran Mas. kick bakaran. off gak ada yang tahu, Sab. Nggak ada yang tahu. Makanya gue pengen lihat dengan segala musim ini jujur aja ini menurut gue musim salah satu musim akan jadi musim ternya Real Madrid. Nggak tahu ter apa tapi kalau sukses menurut gue akan sukses banget. Ya New Kalau flop Galacticos ya. hancur-hancuran, Do. Kalau flop ya mungkin bisa nggak nyabet gelar atau mungkin cuma Copa del Rey, kita nggak tahu juga gitu. Tapi akan jadi yang nggak akan setengah-setengah lah musim ini karena ekspektasinya udah tinggi banget, pemainnya kepingan puzzle-nya juga udah Lengkap. rampung, udah lengkap dan ya tinggal kita tunggu aja Ancelotti dengan magisnya. Karena pemain bintang tuh sebenarnya kalau dibeli sebuah perjudian juga, Do. Iya pasti, Bener nggak? Karena pasti. pemain bintang kalau dia cocok di klubnya bakal jadi senjata yang sangat mematikan. Tapi kalau flop Tapi kalau flop ya ekspektasinya terlalu tinggi, patahnya juga gila-gilaan kayak akhirnya. Fernando Torres, Kayak Eden Chelsea, Hazard. kayak Eden Eden Hazard. Hazard ke Real Madrid. Kalau Bale hitungannya sukses nggak? Sukses lah. Bale sukses. Bale sukses ya. Bale sukses lah. Lari dari kiri kenceng banget anjing. Ya walaupun kisah akhirnya nggak memikat lah Iya, ya. kisah kurang mulus aja di akhir, tapi Walaupun seperjalanannya akhirnya oke jadi banget. Oke ya dia ya. Saltonya di Iya. final itu loh. Iya yang Sadis. syutingannya yang Shoot. Koreus ini. Iya benar. Lari sih dari kiri Lari anjing. El Clasico itu ya. Goblok itu, Tanpa Ronaldo loh. Bartra. Batra diobok-obok itu. Gila anjing. Tapi kemungkinan kecil lah Mbappe kayaknya, Do, untuk tampil flop ya. Ya, seluruh dunia mengira dia akan sukses, Sab. Dan ya harusnya berhasil gitu, tapi kita nggak tahu namanya sepak bola kan. Ya kalau dari gua ya. Gue masih susah. Kenapa Ki ada? apa, Sorry Ki? lanjut. Maksudnya kayak ya nggak bisa jamin juga Mbappe-nya bakal kontribusinya sampai sebesar itu. Namun yang dapat gue pastikan Real Madrid tetap akan jadi Tim besar yang nggak akan gampang tergoyah sih, Sab. Pastinya itu karena ya bagi gua Mbappe melengkapi, Sab. Iya. Mbappe hanya pelengkap. Mbappe di Real hanya Madrid, pelengkap di hanya Real pelengkap. Madrid. Ya melengkapi. Nggak, Bukan tokoh utamanya. iya, bagi gua gitu sih. Nggak akan menutupi sinar-sinar yang kemarin sudah Tapi bersinar. menurut lu bakal sapu bersih gelar nggak di musim ini? jelas.
Jelas pasti. Jelas pasti. Tengahnya bakal siapa, Cak? Apa? Tengahnya. Valverde, Bellingham, Tchouaméni. Valverde balik berarti ya. Valverde Tengah ya? pasti. Valverde nggak dipasang Winger lagi. kayak kemarin. Valverde emang udah nggak pernah di winger. Jarang udah lama. Udah lama. Cuma yang Kalau kepepet aja, final champion ya. ya itu 2 Tapi tahun kan lalu. Pak. 4-4-2 kan dia posisinya di winger kan. Kalau Iya. main 4-4-2 Dia Madrid. lari kereta, lari lurus. Iya, bener. Tapi Kayak benteng aja dia. El Capitano itu masa depan. Siapa? Jesus Tapi Vallejo. gue nggak setuju lah dia Madrid sapu gelar. Champion musim ini punya Arsenal. Champion musim ini punya Arsenal. Gelar pertama Runner Arsenal. up Gelar mungkin pertama bisa, Arsenal. runner up. Gelar Liga Champion pertama Arsenal tuh. Yo, Tapi kalau kata Google Manchester City. City. Akun Microsoft ya? Iya paling tinggi persentase 25%. Iya. Cuma kalah. Nomor 2 Madrid Madrid nomor 20%. Habis itu baru Arsenal 8%. Basel nomor berapa ya? Sama Trabzonspor. Trabzonspor berapa ya? Anzi makat sekali. Anjing makan skala. Etuu main lagi Etuu. Gue kira itu perserui. Perseru Indonesia. Perserui. Seru banget. Seru banget anjing. Masa ada kan namanya seru banget anjay. Nah, terlalu sering kita Mbappe. Terlalu sering kita Tinggal kita lihat debutnya aja. Gak sabar gua. kita saksikan Mbappe di musim ini. Tuh, Tapi Ki, tunggu julukan aja. Mr. V itu cocok nggak Ki? Untuk trio baru itu Ki. Trio Mr. V Ki. Bener ada lucu juga ya Ki. Rada feminim sih, Sab. Feminim. Feminim gitu kurang gimana ya. Mengingat di Olimpiade Paris ini kan isu feminisme LGBT dan lain-lain semua. Yang petinju tuh petinju. Iya. 46 detik. Petinju laki. Lawan cowok anjing. Lawan cowok kurang ajar itu. Kurang Ki. ngajar banget ya. KDRT gitu Ki. ADRT anjing. Parah. Sian. Mati mikir. Siapa? Lu. Iya. Nah, itu baru itu. Ya oke, karena sudah makin melebar kita tutup saja kali ini. Sampai jumpa di obrolan bola anak rental episode selanjutnya. Yahoo!